mencoba untuk latihan soal ya, terkait dengan imbuhan dan kata ulang yang sudah kakak jelaskan tadi. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah afiksasi disebut sebagai apa nih kira-kira? Apakah proses penambahan imbuhan pada kata dasar? B. Proses perubahan imbuhan pada kata dasar? C. Proses penghilangan imbuhan pada kata dasar? Atau D. Proses penggabungan antar imbuhan? Kira-kira mana yang lebih tepat? Silakan adik-adik jawab dulu. Waktunya 15 detik. Waktunya sudah habis, adik-adik sudah menemukan ya jawabannya yang mana? Coba kita lihat dulu. Masih ingat apa yang disebut dengan afiksasi? Afiksasi itu adalah proses penambahan imbuhan ya pada kata dasar. Kata dasar ini tadi disebut bentuk bebas kan gitu ya. Kemudian yang di sini imbuhan itu adalah bentuk terikat. Karena dia bentuknya terikat, dia tidak bisa berdiri sendiri, maka dia harus melekat atau ditambahkan kepada kata dasar. Berarti jawabannya itu adalah yang A gitu ya. Bukan ini juga, bukan ini juga ya. Ini salah juga ya. Oke. Berarti itu adalah jawaban untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut lagi nih, kita ke nomor 2. Imbuhan yang melekat di awal dan akhir secara bersamaan disebut prefiks, infiks, simufliks, atau konfiks nih kira-kira. Silakan adik-adik jawab terlebih dahulu, waktunya 15 detik. Waktunya sudah habis, adik-adik sudah menemukan jawabannya apa kira-kira? Imbuhan yang melekat di awal dan di akhir secara bersamaan loh ya. Kalau prefiks dia berada di awal kan gitu ya. Kalau infiks dia berada di tengah. Kemudian kalau simufliks apa Kak? Perasaan tadi nggak ada. Nah, ini memang tidak ada ya. Simufliks ini adalah bentuk lain ya di dalam pengimbuhan. Simufliks ini adalah pengimbuhan dengan cara merubah huruf pertama. Jadi huruf pertama itu dirubah pada kata dasar ya. Pada kata dasar. Dirubahnya menjadi apa Kak? Diubah menjadi bentuk nasal ya. Nasal itu adalah bentuk dengung gitu ya. Dengung. Nah, jadi contohnya kayak apa Kak? Contohnya nih misalnya ya. Contoh, kita tahu kata kopi ya. Kopi itu bentuk kata dasar. Kalau kita imbuhkan dengan simufliks, dia menjadinya begini nih. Ngopi gitu ya. Ang ini adalah nasal atau bunyi dengung gitu ya, bunyi dengung. Jadi bunyi dengung itu kalau di dalam bahasa Indonesia ada dua ya. Ada gitu ya, kemudian ada ny gitu ya. Contohnya nyanyi ya, atau misalnya ngopi. Atau misalnya kata apa ya? Kata suruh gitu ya, suruh. Suruh itu adalah kata dasar ya. Kalau kita misalnya kita imbuhkan dengan simufliks, dia menjadinya begini. Nyuruh gitu ya. Nah, ny ini di sini sebagai imbuhan gitu ya. Dan di sini ada yang hilang nih. Yang hilang apa? Huruf S-nya gitu. Jadi huruf S itu dirubah menjadi ny gitu ya. Kemudian huruf K itu dirubah menjadi eng gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pengimbuhan dengan cara simufliks gitu ya. Kemudian ada lagi konfiks. Kalau konfiks ini berada di awal dan juga di akhir secara bersamaan gitu ya. Berarti jawabannya itu adalah yang D gitu. Nah, itu tadi untuk nomor 2, jadi jangan lupa ya untuk istilah-istilah yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian kita lanjut lagi, kita ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini kita akan melihat dulu soalnya kata bereduplikasi adalah, nah masih ingat nggak nih apa yang dimaksud dengan kata bereduplikasi? Apakah yang A bentuk berulang dari suatu kata dasar, B bentuk berulang dari suatu imbuhan, C bentuk berulang dari kalimat, D bentuk berulang dari suatu makna. Silakan adik-adik tentukan terlebih dahulu, waktunya 15 detik. Waktunya sudah habis, adik-adik sudah ketemu apa yang dimaksud dengan kata bereduplikasi itu?
Kata berduplikasi itu sebetulnya adalah kata ulang yang mengulangi suatu bentuk dari kata dasar gitu ya. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Bukan dari suatu imbuhan, bukan dari kalimat, bukan juga dari suatu makna gitu ya. Jadi ingat-ingat, yang dimaksud dengan kata ulang itu adalah mengulangi suatu bentuk kata dasar gitu ya. Jadi baik itu pengulangan sebagian, pengulangan sepenuhnya, atau misalnya pengulangan berubah bunyi gitu ya. Intinya acuannya itu adalah kata dasar. Dia mengulangi suatu kata dasar gitu ya. Oke, berarti kita lanjut lagi, kita ke nomor 4. Untuk nomor 4 yang ditanya adalah bentuk dwilingga terdapat pada kata ulang berikut ini, yaitu, masih ingat nggak nih dwilingga itu apa ya? Apakah sesekali, beratus-ratus, lama-lama, atau tebak-tebakan? Silakan adik-adik tentukan jawabannya. Waktunya 15 detik. Waktunya sudah habis. Adik-adik sudah ketemu jawabannya kira-kira apa yang disebut sebagai dwilingga? Kalau misalnya dwilingga itu adalah pengulangan kata ulang secara penuh ya, atau secara utuh gitu loh. Jadi bentuk kata dasar yang kita ulangi itu dia tidak ada perubahan gitu ya. Berarti kalau sesekali dia disebutnya apa tadi? Dwi purwa gitu ya, purwa. Oke. Kalau beratus-ratus ini disebut sebagai berafiks gitu ya, atau berimbuhan, kata ulang berafiks. Kemudian kalau lama-lama ini disebut sebagai dwi lingga gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tebak-tebakan juga sama ya, berafiks gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Berarti jawabannya itu adalah yang C, untuk kata ulang yang diulangi secara penuh atau secara utuh. Nah, jadi sampai sini adik-adik sudah sangat-sangat memahami ya. Jadi imbuhan seperti yang sudah tadi kakak jelaskan, kemudian kata ulang juga sudah kakak jelaskan, dan kita juga sudah sedikit berlatih tentang imbuhan dan juga kata ulang. Nah, itu tadi cuplikan materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends. Buat teman-teman yang penasaran ingin mengetahui secara lengkap dan utuh materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends, silahkan daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor WA di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, kakak tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.